Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Al-ayat. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan kita nikmat merasakan saum di bulan suci Ramadan ini. Tentu kalau kita bayangkan di tahun-tahun sebelumnya, tidak terasa kita bisa berkumpul lagi di Nizamiyah di bulan Ramadan seperti ini. Alhamdulillah. Dan tidak lupa juga mudah-mudahan di kesempatan kali ini salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan sirah kemarin yang sudah disampaikan oleh para ustadz beberapa hari kemarin tentang keadaan Madinah, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan oleh direktur untuk memberikan sedikit kisah, mungkin sebenarnya istilahnya kultum ya, 7 menit tapi lebih biasanya. Jadi tentang tahun diplomasi. Nah, peristiwa apa saja atau kejadian apa saja setelahnya perang Khandaq kemarin yang disampaikan Ustadz Sofyan, bahwa di kondisi tahun diplomasi ini ternyata umat Islam sudah mulai diakui. Ternyata umat Islam sudah memiliki kekuatan. Ternyata umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sudah merindukan kota Mekah, tepatnya di tahun 6 Hijriah. Di saat itu Rasulullah bermimpi bertahalul, bermimpi melakukan sa'i, tawaf di depan Ka'bah dan menyampaikannya kepada para sahabat tentang mimpi tersebut. Dan insya Allah kita akan melaksanakan umroh, kata Rasulullah. Nah, pada saat itu di tahun 6 Hijriah, rombongan yang dipimpin oleh Rasulullah pergi ke Mekah. Bayangkan betapa rindunya Rasulullah dan para sahabat dengan kota kelahirannya. Dan tentunya tidak semudah yang dibayangkan, karena saat itu dengan penduduk kota Makkah atau kaum Quraisy masih bersih tegang. Tentunya kita tahu di perang Badar banyak para pemuka kafir Quraisy yang dibunuh. Di perang Uhud, di perang Khandaq apalagi. Sehingga dendam kesumat orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin itu masih ada, masih tersimpan jelas, sehingga keintinya saat Rasulullah sampai di daerah tempat yang namanya Hudaybiyah. Jadi saya langsung ke inti diplomasi, di mana ada sebuah perjanjian. Walaupun sebelumnya banyak beberapa hambatan, ada beberapa utusan yang memang menghambat atau membuat rombongan kaum muslimin untuk tidak masuk ke daerah haram di sana. Nah, sampai ketika Utsman bin Affan, tentu kalian mengenal beliau sebagai dutanya Rasulullah untuk menjadi perwakilan dari kaum muslimin untuk menyampaikan niat kedatangan Rasulullah sampai ke kota Mekah. Jadi bukan untuk berperang,
bahkan sudah menggunakan pakaian ihram, sudah menyiapkan beberapa hewan ternak yang nanti akan dikurbankan dan lain sebagainya. Sehingga saat itu beberapa penduduk kota Mekah, kafir Quraisy di sana menganggap bahwa ini kekhawatiran kedatangan Rasulullah. Diutuslah Utsman bin Affan. Nah, terdengar kabar bahwa Utsman bin Affan dibunuh. Nah, ini membuat geger nih, membuat para sahabat kaget. Bahkan ada yang menyatakan kita akan siap berperang nih. Sehingga di sebuah pohon, di bawah pohon ya, ada baiat yang dicetuskan oleh para sahabat karena mereka berjanji setia kepada Rasulullah, akan membela Rasulullah sampai mati. Nah, karena ada peristiwa baiatul ridwan yang dilakukan di pohon tadi, perwakilan dari kafir Quraisy datang utusannya, memikirkan bahwa takut terjadi perang lagi. Nah, diutuslah Suhail bin Amr, utusan kafir Quraisy yang sangat terkenal, sering dijadikan utusan kepala perwakilan dari kafir Quraisy. Nah, ketika itu Suhail bin Amr berunding dengan Rasulullah. Maka pada perundingan tersebut tidaklah mudah. Banyak sekali hal-hal yang memang perlu dibicarakan, ada yang ditolak, ada yang disepakati dan sebagainya, hingga akhirnya tercetuslah beberapa poin penting di perjanjian Hudaibiyah. Secara garis besar, isi dari perjanjian Hudaibiyah yang pertama adalah adanya gencatan senjata antara dua pihak dan tidak akan ada peperangan hingga 10 tahun kemudian. Yang kedua, individu atau suku bebas bergabung dengan Nabi Muhammad dan mengadakan persetujuan sama halnya dengan Quraisy. Jadi boleh keduanya saling bergabung. Yang ketiga, nah di sini yang cukup merugikan. Apabila ada penduduk Mekah yang pergi ke Madinah, maka akan dikembalikan ke Mekah. Namun jika ada kaum muslimin dari Madinah yang kembali dari Mekah, maka dia tidak akan dikembalikan. Yang keempat, apabila ada penduduk yang berusia muda yang mengikuti Nabi Muhammad tanpa seizin walinya, maka dia akan dikembalikan kepada ayahnya atau walinya. Namun jika ada yang mengikuti Quraisy, nah ini justru sebaliknya. Ketika ada yang mengikuti Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Terus yang kelima, di tahun ini, di tahun 6 Hijriah, ketika peristiwa itu terjadi, umat muslim akan kembali. Jadi tanpa memasuki kota Mekah. Coba kebayang. Kalau dilihat dari isi teks perjanjian Hudaibiyah tersebut, banyak poin-poin yang merugikan kaum muslimin. Yang pertama, yang penduduk yang dari Madinah itu harus dikembalikan ke Mekah. Terus yang masuk Islam tanpa seizin walinya dari kota Mekah ke Madinah itu harus dikembalikan ke kota Mekah. Sedangkan sebaliknya, yang dari kota Madinah justru tidak perlu dikembalikan. Coba ini, kalau dilihat secara teks, ini tidak seimbang. Terus yang berikutnya juga, di tahun tersebut Rasulullah tidak jadi melaksanakan umroh. Coba kebayang gendongnya kayak gimana. Ini kalau tidak ada kepemimpinan Rasulullah dalam berdiplomasi, kebayang perjanjian tersebut tidak akan pernah terjadi. Bahkan yang uniknya sebelum perjanjian itu ditulis, jadi perjanjian itu kan harus ditulis 2 salin, diberikan kepada kaum Quraisy dan kaum muslimin. Ketika dituliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim oleh Sayyidina Ali, itu ditolak oleh pemuka Quraisy, oleh Suhail bin Amr. Kami tidak mengenal zat Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman katanya. Maka digantilah Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismika Allahumma. Jadi hal pertama saja sudah ada pertentangan.
Terus ketika nama Rasulullah Nabi Muhammad, jadi ada pencetus yang menandatangani Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amr. Nah, Muhammad Rasulullah pun ditolak. Saya tidak mengenal atau tidak menyetujui Muhammad sebagai utusan Allah. Dan itu pun sempat bersitegang. Bahkan Ali bin Abi Thalib tidak mau menuliskan Muhammad bin Abdullah. Jadi Suhail bin Amr hanya ingin menuliskan Muhammad bin Abdullah saja, tidak mau Muhammad Rasulullah. Tapi Rasulullah dengan sabarnya, dengan ketenangannya berusaha untuk mengingatkan para sahabatnya yang bersitegang, sehingga dengan sabarnya tadi ditulislah Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amr, menentukan poin-poin perjanjian tadi. Dengan poin perjanjian tadi, ada hal unik yang muncul ketika ada seorang sahabat yang kabur dari kota Mekah yang bernama Abu Jandal. Ini adalah anak dari utusan kaum Quraisy tadi, anaknya Suhail bin Amr. Jadi ketika dia kabur dalam kondisi kaki dikerangkeng, kondisi tubuhnya penuh siksa, dia ingin minta perlindungan kepada kaum muslimin. Tapi dengan poin perjanjian tadi, Rasulullah kaum muslimin harus menyepakati perjanjian tersebut. Nah, ini keutamaan diplomasi. Kita mengetahui bahwa seberapa pahitnya keputusan harus diterima dengan sabar. Harus diterima dengan sabar. Bahkan Suhail bin Amr, isbir, wahai Suhail, tunggulah, nantikanlah bahwa kemenangan akan datang. Kemenangan itu pasti akan datang. Inna fatahna laka fatham mubina, bahwa kemenangan itu pasti akan datang, dan itu nyata akan terjadi. Ingat ketika lagi gendok-gendoknya seperti itu, maka kaum muslimin ketika akan melaksanakan umroh itu tidak jadi di tahun itu. Bayangkan ibaratnya di sini nih, sudah dekat lagi lah, kayak ke Sport Jabar sudah kelihatan kota Ka'bah, akan melaksanakan umroh, tiba-tiba nggak jadi. Perjalanan padahal cukup jauh, jalan kaki menggunakan unta, tiba-tiba nggak jadi. Sehingga ketika Rasulullah selesai melaksanakan perjanjian Hudaybiyah tersebut, menyuruh para sahabatnya untuk melaksanakan dam. Jadi denda ataupun sebagai ungkapan tidak jadi melaksanakan umroh, maka dikurbanlah hewan yang dibawa dari kota Madinah. Tapi seruan itu yang diajak Rasulullah sampai 3 kali, para sahabat tidak ada yang mengikutinya. Nah, di sini bukan berarti para sahabat tidak mengikuti perkataan Rasulullah. Tidak berarti mereka benci kepada Rasulullah, tapi mereka benci dengan perjanjian tersebut. Mereka tidak suka, tidak senang. Hingga akhirnya usulan dari Abu Salamah, maka Rasulullah melakukan tahallul dan kurbannya sendiri. Nah, ini hikmahnya adalah kadang ada saatnya kita tidak harus melakukan perintah. Ada saatnya kita buktikan dulu dengan perbuatan kita, baru umat kita akan mengikuti. Makanya turunlah ayat surat Al-Fath ayat 1 tadi, inna fatahna laka fatham mubina. Nah, berselang beberapa kemudian tentunya banyak kaum muslimin yang protes, yang salah satunya Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, apakah kita termasuk golongan yang benar? Benar. Apakah kaum muslimin salah? Salah. Terus kenapa kita merasa terhina dengan poin-poin ini, dengan akad-akad ini? Nah, sesungguhnya pada perjanjian Hudaybiyah tersebut ada hal-hal yang sangat bermanfaat, sangat menguntungkan kaum muslimin nanti ke depannya, sehingga berbondong-bondonglah orang-orang yang sebelumnya memerangi kaum muslimin justru masuk Islam. Nah, di tahun ini, di tahun diplomasi, Rasulullah memerangi Yahudi di Khaybar, juga memberikan surat-surat kepada raja. Nah, ini bagian dari diplomasi juga.
Kita ketahui raja-raja yang dikirim oleh Rasulullah, ada beberapa raja yang masuk Islam, sebagian besar mengagumi isi surat yang dikirim oleh Rasulullah, mengakui bahkan menghormati, dan ada juga raja yang memang merobek suratnya, menentang. Nah, salah satunya saya sebutkan yang inti-intinya saja. Yang pertama, Raja Najasyi dari Habasyah. Ini diantarkan oleh Amr bin Umayyah dan langsung dibalas oleh raja. Nah, ada yang mengatakan Raja Najasyi ini masuk Islam. Nah, cuman beberapa riwayat mengatakan bahwa yang masuk Islam itu adalah Raja Najasyi ketika hijrah pertama, ketika dipimpin oleh Ja'far. Nah, jadi ada yang mengatakan masuk Islam, ada yang mengatakan tidak. Jadi yang tidak itu katanya sepeninggal Raja Najasyi tersebut, yang kemudian Rasulullah saat itu pernah melaksanakan sholat gaib. Terus yang kedua, Muqawqis, itu Raja Kipti atau Mesir. Nah, ini pun mengakui kenabian Rasul, diantarkan oleh Hatib bin Abu Baitah. Nah, meskipun tidak secara eksplisit menyatakan dirinya masuk Islam, Muqawqis, Raja Mesir ini, dia sangat memuji Rasulullah dengan isi teksnya, sehingga suratnya disimpan dalam peti yang dibungkus dengan sangat megah, dan mengirim kepada utusannya dilayani dengan baik, bahkan diberikan tunggangan dan diberikanlah budak pada Rasulullah, yang nantinya salah satunya Maryam Al-Qibtiyah yang nantinya akan dinikahi oleh Rasulullah. Terus yang ketiga, Kisra atau Raja Persia. Nah, inilah raja yang ketika membaca surat tersebut, kalimat yang muncul adalah Bismillahirrahmanirrahim dan nama Rasulullah. Tentu dia belum baca ke bawahnya sudah marah. Jadi merasa nama dia tidak disebutkan dulu. Biasanya kan yang mulia raja, paduka raja, yang pertama kali. Ini nama Rasul dulu yang disebut. Maka dia merobek surat tersebut, sehingga Rasul mendoakan kerajaannya pun akan dirobek, bahkan hancur. Dan itu pun terjadi. Nah, dalam peristiwa tersebut, Raja Kisra ini pernah mengutus gubernur Yaman, yaitu Bazan, sehingga ketika datang utusannya kepada Rasulullah, cukup 2 orang saja. Ternyata yang mengirim surat ini dibayangkan oleh Persia itu sebuah kerajaan yang megah, pemimpinnya bergelimang harta. Ternyata ketika diutus pasukannya dari Persia, ternyata Madinah kota gersang, kecil gitu. Sehingga 2 utusan ini kaget gitu. Nah, ketika bertemu dengan Rasulullah dengan ada ancaman bahwa kami diutus oleh Persia dan lain sebagainya, karena nggak nyambung ya, kalau raja-raja sebelumnya karena pernah ada hubungan dengan Nasrani atau Nabi Isa, sehingga menerima Rasulullah nyambung. Tapi kalau Persia, dia nggak nyambung karena memang menyembah api. Sehingga Raja Persia ini kan dianggap Tuhan bagi dia. Nah, Rasulullah dalam riwayat ada yang mengatakan bahwa kembalilah karena rajamu besok akan dibunuh oleh Tuhanku. Ini lucunya, si utusan tersebut kaget. Tuhanku nanti akan dibunuh oleh Tuhannya Muhammad, katanya. Ternyata terbukti ketika esok harinya Raja Persia dibunuh oleh anaknya sendiri. Ini janji Rasulullah terlihat bahwa dilaknat ya orang-orang yang menghina Rasulullah, bahkan merobek suratnya. Terus ada lagi raja yang sangat masyhur, yaitu Raja Heraklius, Raja Romawi. Nah, ini riwayatnya sahih, dikisahkan oleh Abu Sufyan juga, bahwa Raja Heraklius sangat terpukau dengan isi suratnya, berdiskusi dengan Abu Sufyan, bahkan di kalimat akhirnya, andaikan aku hadir
bersama Rasulullah, aku akan membasuh kakinya. Tapi dikisahkan Raja Heraklius karena para pendetanya, karena kekuasaannya, karena kesombongan yang ada pada dirinya, dia pun tidak masuk Islam. Bahkan ketika perang Mu'tah, ini salah satu pengkhianatan Raja Heraklius, mengirim pasukan yang dipimpin nantinya di perang berikutnya, wah, dia terbunuh, bahkan sangat hina lah Raja Heraklius ini. Nah, ada juga Muzir bin Sawa, pemimpin Bahrain. Nah, raja ini, pemimpin ini juga sama masuk Islam, mengagumi Rasulullah ketika bersama dengan tadi para utusan yang dari Persia. Sambung ceritanya. Intinya kagum dengan apa yang disampaikan oleh isi dari teks tersebut. Dari sini kita melihat bahwa di tahun diplomasi ini, di poin perjanjian Hudaibiyah tadi, ternyata Islam berkembang, Islam menyebar jauh, tidak hanya di Jazirah Arab. Dari hikmah tersini kita melihat bahwa di awal perjanjian Hudaibiyah, para sahabat sempat gendok, sempat merasa sedih dengan kondisi yang harusnya mereka rugi nih dengan perjanjian ini. Tetapi dengan adanya surat-surat yang dikirimkan oleh para raja, lambat laun Islam berkembang dan lambat laun Islam menguasai dunia. Hikmah yang kita dapatkan dari pengiriman surat-surat kepada raja ini, kita mengetahui bahwa Islam ini tidak hanya untuk Jazirah Arab. Islam ini tidak hanya untuk kota Mekah, Madinah saja. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu hadir di Quran surat Saba ayat 28 bahwa Rasulullah diutus ini sebagai kabar gembira dan peringatan untuk kaum muslimin. Sehingga dengan kondisi tersebut Islam semakin berkembang. Nah, kita pun memahami di sini bahwa sebagai seorang mukmin, berislam itu jangan sendiri-sendiri. Jangan eksklusif. Kita targetkan Ramadan hanya untuk dirinya sendiri saja. Bukan hanya untuk dirinya. Sedikit demi sedikit coba kita buktikan keislaman kita. Apalagi cendekia muda ini memiliki program yang luar biasa. Memiliki tujuan yang luar biasa. Maka sampaikanlah dakwah ini. Informasikanlah dakwah ini. Perkenalkanlah bahwa kita berislam tidak hanya untuk diri sendiri. Jangan menjadi Islam yang eksklusif. Jangan menjadi Islam yang soleh di masjidnya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Tapi kita buktikan bahwa kita pun bisa menjadi lebih baik untuk orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan hikmah yang disampaikan bisa kita pelajari intinya. Dan mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya menjadi umat kaum muslimin yang nantinya insya Allah kemenangan akan dekat. Wastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.